Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kita akan belajar matematika kelas 8 tentang bangun ruang sisi datar. Part ketiga ya. Part ketiga yaitu tentang prisma dan minat. Oke, untuk mendukung channel ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita mulai belajarnya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengenal dulu prisma. Oke, kita perhatikan di sini ada beberapa prisma. Ini prisma, bukan, ini balok. Oke, kita apa ya? Prisma balok ya. Kita persepsi dulu. Ini prisma. Kalau ini prisma katanya iya ya, prisma segi berapa ini? Prisma segi 5. Yang ini apa? Prisma segi 3. Dan ini apa? Ini balok yang miring. Boleh ya kita katakan balok yang miring ataupun prisma miring, boleh ya. Kita perkenalan dulu. Lanjutkan pengertian dari prisma. Prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi M. Artinya dia memiliki alas dan tutup yang sama. Kongruen itu yang sama ya. Berbentuk segi M. Segi berapakah tadi? Dari mulai segi 2 nggak ada ya. Segi 3 sampai seterusnya itu dikatakan prisma asalkan dia memiliki alas dan tutup yang sama. Itu dikatakan prisma. Sekarang kita mengenal sisi tegak dalam prisma memiliki beberapa bentuk, antara lain persegi panjang atau jajar benjang. Dilihat dari tegak rusuknya, prisma terbagi menjadi 2 macam. Ada yang tegak, ada yang miring tadi. Yang tadi ada segi 4 atau ada balok yang miring. Oh, ternyata bisa ya, itu juga bisa. Ada yang tegak, ada yang miring. Jadi itu bukan dikatakan oh nggak ada yang miring, ternyata ada ya, berdasarkan tegak rusuknya ada yang tegak, ada yang miring. Prisma tegak merupakan prisma di mana rusuk-rusuknya tegak lurus dengan alas dan juga tutup. Jadi dia itu tegak lurus. Sementara untuk prisma miring merupakan prisma di mana rusuk-rusuk tegaknya tidak tegak lurus. Artinya dia miring, baik itu miring ke kanan, miring ke kiri, itu boleh ya dikatakan prisma. Apabila kita lihat dari bentuk alasnya, prisma terbagi lagi. Ada prisma segi 3, segi 4, segi 5. Nah, terus lanjutkan. Prisma yang alas dan juga tutupnya berbentuk persegi disebut sebagai balok dan kubur. Sementara untuk prisma yang memiliki alas dan tutupnya berbentuk lingkaran, ya bisa ada bawahnya lingkaran, alasnya lingkaran, tutupnya lingkaran, dikatakan dengan tabung. Oke, tabung ya, tabung kan berbentuk bulat. Lanjutkan. Bagian-bagian prisma kita lihat di sini ada bidang atas, di sini ada bidang alas, ada rusuknya nih, tulang-tulangnya tegak. Nah, di sini ada bidang diagonal. Bidang diagonal. Oke, lanjut kita bahas. Prisma terdiri atas bidang alas, bidang atas yang sama serta kongruen, artinya memiliki alas dan tutup yang sama. Sisi tegak mana tegaknya? Tegaknya sisi yang tegak mana? Tadi ada yang tegak, ada yang miring. Ini tegak ya, berbentuk titik sudut, ini titik sudutnya dan ini.
Tinggi prisma adalah jarak antara bidang alas serta bidang atas. Ini tinggi. Listrik di sini. Pertengahannya. Dan kita mengenal jaring-jaring prisma. Jika kita buka sebuah prisma baik itu, ini segi berapa nih? Jika dibuka jaring-jaring prisma segitiga, nah kita dapatkan seperti ini. Sifat prisma memuat hubungan antara jumlah titik sudut, sisi, dan juga rusuk pada prisma. Sisi tambah titik sudut sama dengan R tambah 2. Ada prisma segi 5 ini. Kita buka seperti itu. Prisma segi 6. Kita buka seperti itu. Rumus pada prisma kita akan menggunakan rumus luas dan juga volume ya. Berarti di sini kita dapatkan luas yang pertama, luas permukaan prisma. Jika alas berbentuk segitiga, maka cari dulu luas alasnya. Berarti luas alasnya ada 2 ya. Berarti luas alasnya nanti dikali 2. Kenapa harus dikali 2? Karena di sini satu bagian alas, satu bagian atas yang sama-sama kongruen. Maka 2 kali luas alas. Tambah dengan luas apa ya, penutup, luas selimut, luas selimutnya atau luas seluruh bidang tegak, lebih enak ya, luas seluruh bidang tegak atau luas selimutnya. Jika sisi alasnya sama panjang, ini alasnya sama panjang ataupun tegaknya sama panjang, kali 3. Terus secara umum 2 kali luas alas sama keliling alasnya kita buka sekeliling berapa kali tinggi sisi. Contoh kita akan bahas volume. Volume itu apa? Volume itu isi sebuah prisma. Rumus volume isi prisma segitiga. Volume berarti kita cari dahulu. Volume sama dengan setengah alas kali tinggi segitiga ya. Setengah alas kali tinggi segitiga. Kita cari dulu bagian bawahnya. Lalu kali dengan tinggi prisma. Jika volume berbentuk prisma persegi, karena yang bawahnya persegi, maka mencari luasnya gimana? Sisi kali tinggi prisma. Jika rumus di sini prismanya segi 4, berarti panjang kali lebar, artinya dia tidak persegi. Maka panjang kali lebar kali tinggi prisma. Contoh soal. Yang pertama, alas dari suatu prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan memiliki panjang sisi miring 35 cm. Berarti miringnya ya, miring. Serta panjang salah satu sikunya 21. Jika tinggi prisma 20 cm, maka luas sisi prisma adalah, jawab, mencari siku-siku terlebih dahulu. Ini menggunakan apa? Triple Pitagoras, karena di sini yang miring ya, berarti yang miring yang mana? Yang 35 ya, 35. Sisi tegak A 352. Mungkin 212.
ini mohon maaf, ini bukan 352, 35 ya, 35 bungkus 35, ini 21, ini 35, mohon maaf kita ralat, ini 35 kuadrat, coba kita Pitagoras, 21 kuadrat, duanya di atas ya, kuadrat. 35 pangkat 2 hasilnya 1225, 21 pangkat 2 hasilnya 441, menghasilkan segini. Akar dari 784 ini akar harusnya A hasilnya 28 cm. Karena di sini yang dicari adalah luas alas segitiga, berarti luas alas segitiga gimana? Alas kali tinggi. Ini tingginya salah satu, berarti tingginya atau alasnya boleh. Berarti kalau yang ini 21, yang ini 28, 21 kali 8. Bukan? 21 kali 8. Terus apalagi cuma 1 kali 8. Nih 2 kali setengah alas kali tinggi hasilnya. Lalu karena tadi keliling, oh berarti keliling dijumlahkan ya, 28 kali 2 tambah 21 tambah 35 dikali tinggi prisma menghasilkan sekian. Maka luas permukaan prisma tersebut 2268. Contoh soal yang kedua mengenai volume. Oke. Sebuah prisma segitiga memiliki tingginya 30. Panjang alas segitiga yang ada pada prisma adalah 10 cm dan tinggi segitiga 15. Ini lebih mudah ya, langsung. Karena sudah diketahui alas dan tinggi segitiganya, tahu ada alas kali tinggi, pernah alas kali tinggi, pernah alas kali tinggi. Oke, langsung 10 kali 5 150 bagi 2 75 kali tinggi plus 30 75 kali 30 menghasilkan 2250 cm kubik. Di sini kubik. Mohon maaf, diralat lagi, ini jangan kuadrat tapi kubik. Kita mengenal limas. Di sini banyak macam-macam limas. Berarti kalau limas itu ada limas segitiga, segi empat, segi lima. Artinya kalau limas ini tidak memiliki tutup. Tutupnya itu berbentuk sudut kerucut. Padahal limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N, baik itu segitiga, segi 4, segi 5, serta bidang sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak. Artinya, dia tidak memiliki tutup, tapi dia berpotongan di satu titik puncak. Terdapat banyak jenis limas yang dikategorikan dengan gradasi bentuk alasnya. Lanjutkan. Ada bagian limas, coba kita lihat. Ada sisi tegak, bidang diagonal, bidang tegak. Bangun ruang limas terdiri atas bidang alas, sisi tegak, rusuk, titik puncak, dan juga tinggi. Jumlah sisi tegaknya sama dengan jumlah sisi alas. Jumlah sisi tegak sama dengan jumlah sisi alas. Di sini sisi tegaknya berapa sisi tegak? Yang 4. 1, 2, 3, 4 sama dengan sisi alas. 1, 2, 3, 4. Paham dengan itu. Lanjut. Jumlah rusuknya adalah kelipatan 2 dari bentuk alas. Maka
Apabila alasnya segitiga, maka rusuknya jadi 6 rusuk. 3. Tinggi limas adalah jarak terpendek dari titik puncak ke limas ke bidang alas. Artinya kalau tinggi itu ke tengah, bukan ke sisi miring. Tinggi itu bukan dari O ke B ya kalau di sini, tapi dari 0 O ke bawah. Nah, ke pertengahan di sini. Itu yang dimaksud dengan tinggi. Kita akan mengenal jaring-jaring limas. Oke, kita perhatikan apabila limas ini kita buka, limas segitiga, maka kita dibuka. Apabila limas segi 4, kita mulai perlahan buka menjadi seperti ini, limas segi 5 seperti ini. Rumus pada limas kita akan mengenal rumus kolom dan rumus luas permukaan. Rumus kolom 1/3 luas alas kali tinggi. Luas permukaannya jumlah luas atas tambah jumlah luas segitiga. Contoh soal. Sebuah limas segitiga memiliki luas alas 20 cm dan tinggi 6 cm. Berapakah volumenya? Berarti langsungnya 1/3 luas alas kali tinggi. Karena di sini sudah ada terfokus luas alas, berarti langsung 1/3 kali 20 kali 6 hasilkan menjadi berapa? 40. Diulangi lagi di sini volume ini dengan kuadrat tapi kubik ya. Mohon maaf atas penulisannya dari kubik ya. Oke, tugasnya silahkan dikerjakan. Nomor 1. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga kuku-kuku dengan panjangnya 12, 16, 20. Jika tingginya 30, maka tentukan luas permukaannya. Nomor 2. Alas sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm dan tinggi limas 12 cm 45 cm. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Semoga bisa menambah ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.